Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, pada video kali ini saya coba mengkaji secara sederhana ya tentang judul daripada proposal penelitian dasar. Ya. Artinya tadi kita sudah bisa memahami bahwa dalam penelitian dasar itu ada skema fundamental reguler dan juga kerjasama dalam negeri. Ya. Sebenarnya judul penelitian seperti video-video saya sebelumnya itu eh, tidak terlepas daripada perencanaan pembangunan nasional. Ada istilah juga prioritas ya, prioritas eh, pembangunan nasional atau prioritas riset nasional. Jadi kita sebisa mungkin menghubungkan judul riset kita dengan hal-hal tersebut agar nanti kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada rencana pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, secara umum ketika kita membuat sebuah judul penelitian, kita bisa melihat ada signifikansi, ya, terus ada prinsip penentuan judul kita dan relevansi akademiknya. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan untuk riset dasar maupun uh, pemilihan skema terhadap dosen apa riset dosen kerjasama ya kerjasama dalam negeri. Ya, apa itu signifikansi judul? Harapan saya bahwa Bapak Ibu bisa kemudian membuat sebuah judul yang mencerminkan esensi daripada ruang lingkup dari penelitian itu sendiri. Artinya saya mau sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu mau meriset tentang misalkan alih fungsi lahan gitu ya, ya, yang kemudian ketika kita memilih eh, rekonstruksi alih fungsi lahan di wilayah apa di desa apa misalkan itu artinya itu sudah mencerminkan bahwa riset kita itu mau mengkaji tentang peristiwa ataupun dampak daripada alih fungsi lahan di suatu tempat. Ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai judul kita itu tidak menjadi esensi daripada riset ataupun bukan menjadi ruang lingkup daripada judul penelitian yang kita usulkan. Itu seringkali terjadi karena terkadang judul dibuat di awal, proposal kemudian disusun. Nah, tanpa sadar biasanya karena kita tanpa memperhatikan judul di atas, sehingga ketika proposal itu telah tersusun, tanpa kita sadari, judul tidak lagi kemudian menjadi representatif daripada isi proposal ataupun tidak bisa menunjukkan esensi dan ruang lingkup daripada proposal yang telah kita tulis. Ini hati-hati. Dan Bapak sekalian, harapan saya ketika setelah selesai proposal disusun, mungkin bisa dibaca ulang, dikaji ulang, agar bisa menghubungkan atau bisa melihat relevansi antara judul dengan proposal. Satu. Yang kedua, prinsip penentuan judul penelitian ya, spesifik. Artinya dia lebih jelas ya, lebih terukur, kemudian menarik. Menarik ini secara akademis menurut saya ya dia menjadi bagian daripada rencana pembangunan ataupun pengembangan nasional dan memang itu relevan dengan isu-isu riset yang sementara diharapkan gitu ya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Jadi Bapak Ibu silakan mempertimbangkan prinsip penentuan ini. Jadi saran saya lagi, jangan kemudian judul dibuat seidealis kita itu. Terkadang kita lepas bahwa eh, kita kalau beberapa tahun misalkan ya meneliti ataupun kalian kita pada hal tertentu gitu dan itu yang harus kita sampaikan. Namun kemudian bisa juga saran saya dipertimbangkan dengan prinsip penentuan ini. Terus yang terakhir relevansi akademiknya. Jadi eh, judul bisa membawa pembaca ya, yang saya sampaikan di background itu, judul sebaiknya bisa membantu pembaca untuk memahami kontribusi penelitian. Jadi ketika orang selesai membaca judul kita, orang, oh ya ternyata riset ini ingin menyelesaikan atau ingin menemukan pola atau ingin membuat sebuah desain gitu ya untuk menyelesaikan atau mengembangkan daripada sebuah permasalahan. Jadi eh, maksud saya itu tadi dia bisa memandu ya. Jadi tanpa
eh, kita harus bertele-tele setelah membaca judul yang telah kita buat itu, maka orang akan secara tidak langsung akan terarahkan gitu untuk memahami atau berekspektasi bahwa oh ya riset ini bisa menemukan atau akan menemukan ataupun akan membuat entah itu model, prototipe ataupun apa daripada penelitian kita. Nah, di belakang saya ada sebuah judul yang sederhana yang telah saya buat, mudah-mudahan Bapak bisa melihatnya. Ya, eh, jadi itu pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi lokal ya melalui pengembangan lahan ketahanan pangan di Kabupaten Guru. Nah, judulnya mungkin agak sedikit panjang, tapi yang jelas kalau kita potret di sini dengan contoh judul misalkan ya, itu artinya riset ini ingin eh, menyelesaikan problem kemiskinan dan juga masalah kemandirian ekonomi. Nah, karena anggapannya kemandirian ekonomi ini bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Apa instrumennya? Nah, instrumennya adalah mengembangkan lahan pertanian, seperti ya, yang berketahanan pangan. Di mana, misalkan, saya ambil kabupaten. Jadi, eh, judulnya sederhana, namun kemudian memiliki esensi seperti yang tadi saya sampaikan dan ruang lingkup yang jelas, terus punya relevansi dan prinsip penentuannya itu harus jelas. Jadi apa yang mau diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Apa yang mau dikembangkan kemandirian ekonominya. Apa bahan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yaitu dengan mengembangkan lahan berketahanan. Jadi logikanya dengan lahan berketahanan pangan, maka bisa menciptakan kemandirian ekonomi lokal dan akan mengatasi masalah kemiskinan. Saya pikir ini sederhana saja, masalah bagaimana kemudian kita menghubungkan dan kita mendudukkan kalimat yang mempermudah pembaca atau pemeriksa eh, proposal kita agar lebih terarah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Nanti akan saya kembangkan lagi pada video-video selanjutnya tentang bagaimana menulis abstrak, bagaimana mengembangkan roadmap hingga pada jadwal pelaksanaan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.